Hai Sobat Kapten E, kalian pilih mana nih? 13 atau 1,5? Kalian penasaran kan pastinya? Kita mau bahas apa? Nah, sebelum kita mulai pembahasan video kali ini, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini ya. We are Kapten E. Pada suatu ketika di sebuah negeri dongeng, terjadilah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan seorang pemimpin dan para anak buahnya. Mereka ini adalah salah satu aparatur pemerintah di negeri dongeng itu. Mereka berkelompok dan mereka merencanakan untuk membunuh rekannya sendiri nih sobat. Pemimpinnya adalah seorang sutradara yang ahli melakukan skenario pembunuhan. Dan pemimpin ini juga sosok yang tegas dan disegani. Dan dia juga memiliki jabatan yang tinggi loh sobat. Serta perkataan dia pun harus dituruti tanpa terkecuali. Diduga karena istri pemimpin ini dilecehkan, pemimpin ini menjadi murka dan menyusun skenario pembunuhan. Skenario dibuat seolah-olah terjadi tembak-menembak karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban. Pembunuhan ini terjadi di rumah pimpinan pelaku pembunuhan ini. Namun naasnya, skenario pembunuhan ini gagal karena adanya kejanggalan dari keluarga korban dan mereka semua akhirnya tertangkap. Nah, di sana ada beberapa anak buah yang tertangkap juga loh sobat. Termasuk orang yang cuma nonton aksi pembunuhan berencana ini. Dia pun ikut tertangkap. Sampailah mereka pada waktu persidangan. Di saat persidangan pertama, pemimpin ini menyusun rencana dan memerintahkan semua anak buahnya untuk berbohong kepada hakim. Namun naasnya, sang algojo pembunuhan berencana memilih jujur dan berkhianat kepada pemimpin pembunuhan bayaran ini. Algojo ini mengungkapkan rasa takut, sedih, dan gelisah karena harus menuruti dan dia pun tidak bisa menolak untuk tidak membunuh rekannya sendiri. Algojo ini merasa bahwa rekannya tidak bersalah dan dipaksa diperintahkan untuk membunuh rekannya sendiri. Sehingga Algojo ini memilih untuk jujur kepada hakim dan mengajukan justice collaborator. Nah, sedikit informasi untuk kalian semua ya sobat. Istilah justice collaborator berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadilan, justice, dan collaborator atau bekerja sama, atau yang disebut juga collaborator with justice yang berarti kolaborator keadilan. Beda dengan anak buah pemimpin ini yang hanya menyaksikan pembunuhan ini, sebenarnya dia pun pada persidangan pertama juga diminta untuk berbohong oleh pemimpinnya. Dia pun memilih untuk tidak mengajukan justice collaborator karena dia merasa rekannya sudah mengajukan ini. Jadi dia juga nggak perlu untuk melakukan justice collaborator lagi kan. Singkatnya, sampailah pada vonis hukuman mereka masing-masing, di mana pemimpinnya mendapat hukuman mati nih sobat. Dan sang istri yang juga didakwa ikut melakukan pembunuhan berencana ini mendapat hukuman 20 abad penjara. Serta 2 orang anak buahnya yang mengaku hanya menyaksikan pembunuhan ini didakwa 15 abad dan 13 abad ya sobat. Anak buah yang mendapat hukuman 13 abad penjara ini merasa tidak adil ya sobat. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh rekannya itu. Semua kebohongan juga atas perintah dari pimpinannya sendiri. Oke nih sobat, dari cerita tadi KPNE mau ambil kesimpulan kalau kasus pembunuhan berencana ini menghadirkan beberapa pertanyaan nih sobat. Kalau misalnya ada seorang penjahat dan dia adalah pembunuh bayaran,
dia juga bukan dari aparat negara, lantas dia memilih jalur justice collaborator. Mungkin hukumannya bisa ringan juga nih sobat. Kapten E juga berpikir nih sobat, seorang pemimpin yang biasa menangani kasus kejahatan yang besar, kenapa dia harus membuat skenario pembunuhan seperti ini? Namanya juga dongeng ya sobat, pasti ceritanya juga ngelantur. Hehehe. Oke, demikian sobat video kita kali ini, cerita dari Kapten E. Mungkin bisa diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya ya sobat. Kalau kalian suka video ini, Kapten E nggak bosan-bosan untuk minta kalian buat like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Oke, Kapten E pamit. Sehat-sehat selalu. See you next video. Bye.